Selamat pagi Sobat IAI, ketemu lagi dengan saya dan IAI TV. Dan kali ini sekali lagi saya dengan teman satu angkatan saya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Peti Kemas, Pak Abdul Rafiq Fanani. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Lia, apa kabar? Baik. Nah, Pak Ivan, ya biasanya kami mengenal beliau dengan sebutan Pak Ivan. Ini lulusan dari S1-nya di akuntansi, fakultas dulu namanya Fakultas Ekonomi, sekarang namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga angkatan 93. Benar ya Pak ya? Yeah. Kemudian mengambil S2 di Universitas Diponegoro. Yeah. Tahun berapa itu Pak? 2006 kalau nggak salah. 2006, Iya. Akuntansi juga? Akuntansi, magister akuntansi. Magister akuntansi, Iya. Oke. Ada keinginan untuk ngambil S3 enggak? Pengen sebenarnya ya. Ya, Cuman yang agak malas itu disertasinya itu. mestinya nih Pak. Pak Ivan itu ngambilnya yang coursework, bukan yang by research. Oh gitu ya. Ya, mungkin kalau Jadi, di luar negeri itu ada oke, namanya Doctorate Business Administration. Di sini ada. Mungkin kita cari ya namanya. Itu masalah keduanya, Gitu ya. harus keluar negeri. Harus keluar negeri itu ya, karena sudah harus menjabat di sini ya dengan. Jadi nggak bisa ditinggal-tinggal ya. Kalau Baik. masih mungkin early 40 masih oke lah. Tapi kalau ngelihat sekarang kayaknya agak sedikit terganggu waktunya kalau harus ke sana. Kalau di dalam negeri tanpa disertasi sih mungkin, nah masih itu oke gitu ya. itu bisa dipertimbangkan. Baik. Nah ini cerita sedikit nih Pak. Dulu waktu masih kecil punya nggak cita-cita jadi direktur? Gimana? Nggak ada lah. Jadi waktu kecil itu saya itu malah cita-cita saya itu ingin jadi insinyur ya. Oh. Atau jadi arsitek. Oh. Karena saya itu suka ngelihat orang kerja di bangunan ya, nata bata, orang ngukur ke apa itu namanya apa istilahnya nimbang ya Pak. Apa itu namanya biar lurus gitu ya. Jadi dulu waktu zaman saya SD, pulang sekolah itu waktu itu kelas 3, kelas 4 lah. Kebetulan bapak ibu saya bangun rumah gitu ya. Saya setiap pulang sekolah habis makan, saya itu nongkrong di tempat tukang melihat orang kerja. Gitu. Oh. Nah, itu cita-cita saya pengen jadi orang yang bisa ahli bangunan atau ya, apa gitu. mungkin arsitek atau sipil Atau gitu ya. Sipil itu ya. Tapi ternyata waktu berbicara lain gitu ya. Akhirnya masuk ke akuntansi. Dulu ya. SMA-nya apa? Saya SMA-nya IPA. Oh, sama dulu sebenarnya. ya. Fisika. Fisika. A1. Fisika A1. Cuman saya itu waktu itu nggak langsung masuk ke Airlangga ya. Saya sebenarnya lulus SMA 92. Ya. Terus kemudian UMPT awal saya nggak lolos, kemudian saya ambil D1 di Malang. Waktu itu di D1 Politeknik Malang di Brawijaya itu. Brawijaya. Saya ambil komputer ya. D1 komputer sambil les di Teknos dulu. Ya. Zaman kita dulu itu ya, kan namanya Teknos, di Beta gitu ya. Gitu lah, Prima Agama gitu. Terus kemudian pada 1 tahun kemudian saya daftar di akuntansi Airlangga. Terus kenapa memilih akuntansi? Kan tadi cita-citanya arsitek, tiba-tiba kok menyeberang menjadi akuntansi? Saya itu suka matematika dari kecil. Oh sama ya, karena matematika ya. Kita berpikir bahwa akuntansi itu dekat dengan matematika. Saya suka matematika dari kecil. Dan kalau saya terus terang fisika, meskipun saya fisika saya nggak terlalu bagus di fisika, apalagi kimia ya. Saya nol bodoh lah kalau ngomong kimia itu. Ya. Terus kemudian saya ngeliat bidang apa sih yang sosial yang sedikit berhubungan dengan matematika gitu ya. Akhirnya ketemulah akuntansi gitu. Tapi sebenarnya akuntansi nggak paham waktu itu. Akhirnya daftar aja dan benar. Tahun pertama itu tahun yang sangat susah itu. Oh gitu. Iya. Malah lebih susah. Tahun pertama di akuntansi biaya saya nggak lolos waktu itu. Saya dapat D atau E gitu loh. Akhirnya saya nggak bisa ngambil akuntansi manajemen ya. Akuntansi manajemen setelah akuntansi biaya. Saya harus ngulang lagi. Nah tapi alhamdulillah waktu itu saya punya timeline ya. Saya nggak lolos akuntansi biaya, kan sudah ada waktu itu ada ini kurikulum apa yang harus kita ambil setiap semester. Kita kalau nggak salah sama-sama dosen walinya itu Pak Widi, Prof Widi. Betul, ya. Jadi dari situ kan harus berubah kapan harus lulus, nggak mungkin saya bisa lulus 8 semester. Akhirnya saya bikin lagi satu
Rencana gitu ya, rencana strategi program gitu ya. strategi. Saya paling nggak semester 10 saya harus selesai. Oke. Dan alhamdulillah pas Lancar, 10 pas semester. 10 semester. Baik, Pas 98 bulan Agustus selesai. Selesai. Iya. Baik. Apakah akuntansi itu menarik menurut? Kalau menurut saya sih memang, apalagi kalau kita di dunia bisnis ya. Jadi apapun yang kita kerjakan memang akhirnya ujung-ujungnya itu pasti di number gitu ya. It's all about number gitu ya. Jadi kalau saya melihat bahwa sebagus apapun perusahaan, tapi kalau misalnya numbernya nggak bagus, kemudian rasio-rasionya nggak bagus, itu ya kalau saya melihat memang cukup menarik lah. Itu yang mungkin mengantarkan Pak Ivan menjadi direktur pertamanya, mungkin direktur apa sebelum jadi direktur administrasi dan keuangan. Dan akhirnya karena Pak Ivan menguasai angka-angka dan lain sebagainya tadi yang mengantarkan Pak Ivan menjadi pertamanya kan di rootnya di PHC ya Pak, ya, rumah sakit PHC, kemudian pindah ke PT Kemas, mungkin gitu ya? Ya, jadi gini, enaknya lagi kenapa kok akuntansi itu menarik gitu ya, karena kita dulu pernah belajar sistem ya, ingat ya? Sistem akuntansi sampai sekarang Pak? Sampai sekarang ya. Jadi karena kita belajar sistem, kita itu bisa melihat bagaimana proses bisnis suatu perusahaan, bagaimana earn the money gitu ya, bagaimana mengelola perusahaan. Itu dari situ awalnya. Sehingga kalau kita orang akuntansi itu bisa melihat, oh prosesnya seperti ini, prosesnya seperti ini. Mana-mana proses yang nggak efisien bisa kita benahi, mana-mana yang sudah bagus bisa kita improve. Itu sejak saya terus terang Mbak Lia itu lebih tertariknya bukan di akuntansi keuangan. Saya nggak suka akuntansi keuangan yang audit. Saya dulu kan pernah, kita dulu waktu lulus ya ngaudit di KAP Hans Tuano Kota Mustafa bareng ya. Gitu-gitulah. Capek saya, boring. Apalagi ngelihat angka, saya boring. Akhirnya saya waktu masuk kebetulan kok dilalam masuknya itu di akuntansi manajemen. Dan saya terus terang sangat tertarik di situ. Pernah sampai controller gitu Pak? Enggak, saya nggak pernah di SPI, saya nggak pernah di kontrol. Tapi saya di akuntansi manajemen bagaimana nyusun budget, bagaimana bikin laporan, bikin feasibility study, bagaimana untuk menentukan produk ini bagus atau tidak, alat ini masih bisa digunakan atau lebih baik kita beli lagi. Yang lain yang untuk keputusan projection ke depan. Sampai sekarang pun saya masih menggunakan itu, termasuk juga bagaimana ya kita ilmu dasar untuk financing ya kayak menghitung IRR, NPV, payback period, dan itu dulu andalannya Bapak sekarang gitu. Jadi dulu saya ngerjakan, untuk Pelindo saya ngerjakan. Dari situ saya suka gitu loh dengan akuntansi manajemen. Dan dengan adanya itu maka kita bisa, kalau akuntansi keuangan itu kan pas sampai dengan present ya. Kalau akuntansi manajemen kan present future ya. Itu. Nah, dan diimbangi dengan Bapak kan punya certified risk management itu gimana Pak? Bisa cerita sedikit tentang certified risk management? Kalau kita melihat bahwa sebenarnya semua orang itu pengen berkembang semaksimal mungkin ya. Tapi kita harus tahu bahwa dalam mengembangkan sesuatu apapun itu pasti ada risk yang ada di depan. Risk yang ada di depan. Dan itu yang harus kita bisa identifikasi dan kita bisa minimalisasi. Risk nggak bisa dihilangkan. Harus diminimalisasi. Nah, dengan adanya risk management, apalagi dengan yang tadi saya sampaikan, saya suka di akuntansi manajemen yang itu dinamis mungkin ya kalau akuntansi manajemen dibanding akuntansi keuangan ya. Dan itu untuk future. Risk apa yang future yang kemungkinan akan terjadi itu harus kita identifikasi. Lalu Bapak klasterisasi ya, yang risknya tinggi, sedang, lalu mana kemudian yang besar, yang tinggi dimitigasi sehingga turun gitu. Yang memang nggak bisa dihindarkan, ya itu harus kita buang, harus kita tidak jalankan misalnya seperti itu. Saya dengar Bapak ini risk taker ya, bukan risk. Saya risk taker. Ya. Saya terus terang orangnya lebih cenderung ke risk taker. Gimana Pak? Kalau risk taker itu punya contoh apa Bapak? Misalnya suatu saat itu Bapak pernah mengalami apa? Contohnya gini. 2016 saya pernah jadi Pimpro-nya implementasi SAP di Pelindo 3. Ya, saya Pimpro. Saya bukan orang IT tapi saya Pimpro. Kenapa? Karena sebenarnya implementasi ERP, Enterprise Resource Planning ya, atau yang ada bahasa asli SAP, Microsoft Dynamics, itu lebih ke arah proses bisnis. Ya. Nah, waktu itu saya jadi Pimpro.
Kemudian kita dihadapkan pada pemilihan aplikasinya, mau pakai SAP ECC4HANA atau SAP HANA. Oke. Nah, yang di Indonesia yang umum itu ECC4HANA. HANA itu baru satu perusahaan BUMN yang pakai. Baik. Inalum. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau implementasi di seluruh cabang, di seluruh cabang dan kantor pusat, 8 modul berbarengan atau parsial. Saya sebagai Pimpro menyampaikan dengan melihat akhirnya saya pakai SAP HANA. Karena SAP ECC4HANA 2022 ini sudah nggak disupport. Waktu itu 2016. 5 tahun waktu yang cukup pendek. Akhirnya saya pakai HANA. Yang kedua, implementasi mau gimana? Big Bang, saya bilang gitu. Plus gitu. Dan tentunya itu saya sudah diskusi sama konsultan, pendamping, sama teman-teman, siap-siap. Oke, kita go ahead. Nah, salah satu contohnya itu. Nah, kalau dalam bisnisnya, kalau risk apa yang itu perlu dilakukan mungkin waktu saya di PHC ya. Saya diangkat jadi dirut itu seminggu sebelum pandemi. Oke. 2020 sekitar Maret. Persis. Tanggal 5 atau tanggal 6. Seminggu kemudian pemerintah menyampaikan pandemi. Saya accounting, saya bukan orang medis ya. Kena kondisi seperti itu. Akhirnya saya coba kumpulkan teman-teman apa yang harus kita lakukan. Sampai dengan 1 bulan itu kan masih pada bingung mau diapain. Akhirnya kita melihat seperti apa potensinya, seperti apa dampaknya, apa yang harus kita lakukan. Akhirnya langsung Bapak clustering risikonya. Risikonya seperti apa. Dan yang waktu itu yang bagus adalah bahwa ini di cover pemerintah gitu ya. Jadi kita nggak ada kekhawatiran nanti masalah biaya gitu ya. Akhirnya saya putuskan, oke, kita buka pertama 17 bed untuk COVID. Habis itu saya bilang kalau sudah sampai 70% kita harus nambah lagi. Ternyata benar, nggak sampai 1 minggu sudah full 70%. Kita buka lagi 25. Kita buka lagi akhirnya sampai 42 sampai ke 65. Terakhir saya buka lagi satu lantai di gedung baru itu kurang lebih 30, pokoknya sampai 100 bed. Dan itu saya ditentang oleh para dokter. Saya sudah datengin. Di demo lah Pak ya. Mereka menyampaikan, Pak, kalau kita rumah sakit kita menerima COVID sebanyak ini, kita nanti akan menjadi rumah sakit yang merah, nggak bisa dikunjungi. Loh Pak, bukannya sekarang pengunjungnya sudah menurun, ini dataku menurun gitu. Ya nanti mau nggak mau kita harus terima gitu. Tapi kita kan ada punya daerah hijau yang di gedung baru. Tapi kan penularannya nanti bisa macam-macam Pak, bisa dari selokan, dari ini itu. Simpel aja Pak, nanti kita desinfektan saja gitu. Terus saya bilang gini ke dokter, waktu itu dokter epidemiologi ya. Sekarang gini aja Pak, nggak cuma PHC, coba lihat di Husada Utama. Husada Utama itu gedungnya kan meninggi, Nasos juga meninggi gitu. Mereka juga nerima, nggak ada masalah. Yang penting kita mitigasi resikonya, ya bilang gitu. Akhirnya saya tetap jalan. Itu yang pertama. Yang kedua PCR. Waktu itu kan belum ada yang buka PCR. Biasanya yang ketiga, mau buka PCR nggak? Saya bilang, aku mau buka dan aku mau yang bagus. Investasi cukup mahal waktu itu, hampir 5 miliar ya. That's why PCR mahal ya Pak, karena investasinya sendiri juga mahal. Dan kita nggak tahu seperti apa ke depan. Tapi memang waktu itu selain investasinya mahal, reagennya mahal waktu awal-awal. Jadi jangan disalahkan. Kenapa kok mahal? Karena reagennya pun mahal. Kami margin kami ya di angka 20-30% lah. Masih make sense lah, karena mahal reagennya. Dan alhamdulillah PCR selesai dalam waktu, tahu nggak aku bangun PCR berapa hari? Hanya 12 hari lab itu. Hebat sekali. 12 hari. Saya minta 12 hari selesai, yang meresmikan akhirnya Pak Menteri. Dan ternyata dampaknya sungguh luar biasa buat bisnis PHC pada saat itu. Hebat Pak Ivan, hebat. Kalau sebagai direktur ini, gaya kepemimpinan Bapak gimana? Saya itu